Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andar Siraj Munir dari kelas Broiden akan mempresentasikan tugas praktikum mengenai kode program ML2 KNRS Nightcore atau KNN. Di sini saya memilih untuk kode program yang mesin learning 2 dan ternyata isinya itu adalah tentang KNN. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Andar Siraj Munir dari kelas Broiden. Pertama, untuk deskripsi singkatnya, jadi dari kode program tersebut yaitu ML2 ya, maaf ini salah, berisi tentang kode program mesin learning dengan algoritma KNN. Pada program tersebut dataset diambil dari GitHub, yaitu dengan nama file social network age.csv. Dari data terdapat 3 buah atribut, yaitu age, estimate salary, dan purchase. Kemudian terdapat 400 data dan displit menjadi 2, yaitu sebagai data training dan data testing. Untuk data trainingnya ada age dan estimated salary, dan data testingnya itu purchase. Dalam program pengujian dilakukan dengan nilai jarak sama dengan 5 dan tesnya adalah 0,25. Training dilakukan dengan 2 model, yaitu model Euclidean distance dan metrik Minkowski. Dari training dan prediksi dari model yang sudah dibuat mendapatkan hasil yang cukup bagus dengan akurasi sebesar 0,93 atau 93%. Selanjutnya ada flowchartnya ya. Flowchartnya mulai dari memuat data, yaitu mengambil data latih dan data uji yang akan digunakan untuk melakukan klasifikasi. Kemudian setelah memuat data ada tentukan nilai K, yaitu menentukan nilai K atau jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Yang ketiga itu ada hitung jarak data ke semua data training, menghitung jarak atau distance antara data uji dengan semua data yang sudah dilatih. Contohnya menggunakan metode Euclidean distance atau Minkowski yang sudah ada di kode program. Selanjutnya simpan hasil jarak dalam list dan urutkan. Menyimpan hasil jarak pada suatu list dan mengurutkannya dari jarak terdekat hingga terjauh. Selanjutnya pilih K terdekat dari list. Memilih K data terdekat dari data uji dalam list yang telah diurutkan sebelumnya. Dan kemudian tentukan kelasnya. Menentukan kelas atau label data uji berdasarkan mayoritas dari K tetangga terdekat yang telah dipilih sebelumnya. Lalu terakhir selesai. Kemudian untuk modifikasinya ya, dari data asli tersebut itu hanya ada satu parameter K atau jaraknya, yaitu K sama dengan 5. Di sini saya modifikasi menjadi 5 parameter, yaitu K sama dengan 2 sampai 6. Jadi ada K2, K3, K4, K5 dan K6 namanya. Kemudian dari data asli, dari program aslinya hanya ada satu parameter test size, yaitu data ujinya ya. Data ujinya itu sebesar 0,25 atau 25% dari total keseluruhan data yang diuji. Di sini saya memodifikasi menjadi 4 parameter, yaitu 0,25, 0,5 dan 0,3 serta 0,1. Nanti kita bandingkan ya siapa yang paling bagus. Selanjutnya data untuk program aslinya tidak ada exploratory data. Di sini saya membuat beberapa exploratory data beserta visualisasinya. Di data aslinya hanya ada 2 model, yaitu Euclidean dan Minkowski. Di sini saya memodifikasinya menampakkan satu model, yaitu Manhattan. Dan terakhir untuk aslinya evaluasi hanya ada 2, yaitu confusion metric dan akurasi. Untuk modifikasinya saya tambahkan precision dan recall, jadi ada 4 untuk evaluasinya. Nah, ini adalah modifikasi nilai K ya. Di sini nilai K saya masukkan dengan inputan ya, itu masukkan nilai K. Jadi nanti saya akan memasukkan nilai K berapapun bebas, tapi di sini saya akan uji untuk K-nya adalah 2 sampai 6. Lanjut untuk modifikasi test size. Di sini test size saya buat list, yaitu test size 0,25, 0,5, 0,3 dan 0,1. Di situ akan dilakukan looping untuk split datanya, dan hasil dari split data trend itu akan dimasukkan ke dictionary dataset sesuai size-nya masing-masing. Dan menambahkan exploratory data. Di sini saya memvisualisasikan tentang grafik jumlah data berdasarkan purchase, yaitu 0 lebih banyak daripada purchase 1. Kemudian grafik jumlah data berdasarkan usia. Usia data terbanyak yaitu usianya adalah 35 tahun, dan usia terendah dalam data yaitu tersedikit ya, 44 tahun. Lalu ada grafik frekuensi purchase berdasarkan usia nih. Di sini
paling banyak tuh 35 tahun ya yang melakukan purchase, dan yang paling banyak tuh kebanyakan 0 ya, purchase yang 0, karena memang dari data grafik jumlah data juga 0 paling banyak. Lalu ada grafik frekuensi purchase berdasarkan estimate salary. Nah, di sini tertinggi yaitu 72.000. Dan keempat ada modifikasi model algoritma. Di sini saya menambahkan metrik Manhattan. Di sini juga saya melakukan looping karena saya mengetes untuk 4 teses ya, 0,25, 0,5, 0,3 dan 0,1. Hasil modelnya disimpan untuk Euclidean saya simpan di dictionary models. Untuk Minkowski saya simpan di dictionary classifiers, dan model Manhattan ini yang baru ya, saya tambahkan, hasilnya saya simpan di classifiers Manhattan. Setelah modelnya dibuat, prediksinya juga dibuat sesuai model yang ada. Kemudian modifikasi evaluasi. Ini untuk konversi matriknya saya buat plot menjadi 3 baris dan 4 kolom. Baris pertama adalah metrik Euclidean dengan tesesnya ada 4, bawahnya ada Minkowski dan bawahnya lagi Manhattan. Lalu untuk akurasinya di sini saya juga bikin plot. Di sini contohnya ada akurasi dari nilai K ya. Di sini ada perbandingan antara akurasi dan teses juga. Dan modelnya juga ya. Di sini ada tuh, yang biru adalah Euclidean, yang orange adalah Minkowski, dan yang hijau adalah Manhattan. Di situ bisa dilihat chartnya ya, perbandingannya. Kemudian untuk precisionnya saya juga buatkan seperti ini, seperti tabel ya di dalam Pythonnya. Recallnya juga sama. Lalu untuk demonstrasinya di sini linknya saya cantumkan di layar. Kemudian ini hasil evaluasi nilai K sama dengan 2. Di sini saya buatkan tabel, ada akurasi, presisi, dan recall. Nanti data-data ini bisa diolah lagi ya. Misal buat perbandingan, dibuat visualisasi lagi, atau untuk perbandingan ya, manakah yang lebih bagus. Ini K3, K4, K5, dan K6. Mungkin saya akan sedikit live demo kan ya. Semoga saja ini koneksinya bagus. Nah, di sini diminta masukkan nilai K. Nilai K yang akan saya coba pertama yaitu nilai K sama dengan 2. Nilai K dimasukkan, nanti akan melanjutkan kode program ya. Di sini ada pembuatan model. Ini untuk model model Euclidean distance, metrik Minkowski, metrik Manhattan. Kemudian prediknya masing-masing ada Euclidean distance, Minkowski, Manhattan. Kemudian dilakukan evaluasi juga. Di sini ada conversion metriknya, akurasi, presisi, dan recall diperbandingkan. Lalu ini conversion metrik Minkowski, ini akurasi, precision, recall Minkowski, kemudian Manhattan. Lalu kesimpulannya di sini kita bikin plot, yaitu perbandingan antara conversion metrik masing-masing teses dan model. Di sini ada banyak perbedaannya ya, ini bisa dilihat di sini. Lalu untuk akurasi, precision, dan recall juga kita perbandingkan ini ya. Lalu kita buat plot juga di sini akurasinya tuh. Akurasinya banyak perbandingan ya. Jadi kita bisa tahu nih nanti mana nih kira-kira yang akurasinya paling bagus gitu. Lalu ini terakhir adalah datanya, kita buat seperti ini, lalu kita taruh di Excel ya, buat perbandingan. Ini baru K2, masih bisa K3, K4, K5, K6, dan bahkan uji coba ke lainnya ke depannya. Lalu saya kembali ke materi. Setelah demonstrasi ada analisis ya. Dari hasil uji tadi saya masukkan ke Excel dan saya jejerkan seperti ini. Untuk kedua tercipta banyak data ya dalam satu tabel tuh. Datanya semuanya terbaca lengkap dan jelas ya. Jadi mulai akurasinya, precisionnya, recallnya, lalu ada model-modelnya Euclidean, Minkowski, Manhattan, dan tesesnya juga ke bawah itu ada 0,25, 0,5, 0,3, 0,1, dan ada K-nya ya, ini ada K2, K3, K4, lalu ini K5 dan K6. Nah, sekarang analisisnya berdasarkan analisis dari tabel hasil uji di atas,
ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Jika yang ingin diutamakan adalah akurasi, maka kombinasi terbaik adalah K sama dengan 3 dan TSS-nya adalah 0,25, atau bisa juga K sama dengan 5, TSS-nya 0,3, bisa juga K sama dengan 6 dan TSS-nya 0,1. Atau mungkin kita ingin utamakan presisinya, maka kombinasi terbaiknya adalah K sama dengan 6 dan TSS-nya sama dengan 0,1. Dan yang terakhir, jika yang ingin diutamakan adalah recall, maka kombinasi terbaik dari data di atas adalah K sama dengan 5, TSS-nya 0,3, atau K sama dengan 6 dan TSS-nya 0,1. Mungkin itu analisis yang bisa saya analisis dari data-data di atas tadi, hasil dari uji model KNN ya. Selanjutnya kesimpulannya, KNN dapat memberikan hasil klasifikasi yang baik pada dataset yang digunakan dengan nilai akurasi mencapai 93% dan nilai presisinya serta recall yang cukup baik. Jadi setelah diuji tadi ternyata yang tertinggi itu 93%. Wah, ini 93% itu cukup baik ya. Mungkin bisa naik lagi dengan banyak faktor. Nah, di sini nih kita bahas lagi. Kesimpulan kedua itu performa KNN dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, seperti nilai K, ukuran dataset, dan metrik jarak yang digunakan. Pemilihan nilai K dan metrik jarak yang tepat dapat meningkatkan performa KNN ya, pada dataset tertentu. Dan yang terakhir, dalam dataset yang digunakan terlihat bahwa metrik jarak Manhattan memberikan performa yang lebih baik pada beberapa kasus. Meskipun secara umum metrik jarak Euclidean dan Minkowski juga memberikan performa yang cukup baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.